Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah SWT. Kali ini, Beriaman Channel akan menayangkan kajian ilmu dari seorang budayawan yang tidak asing lagi. Beliau adalah MH Ainun Najib. Dan tentunya, semua sahabat penasaran dengan kajiannya. Oleh karena itu, tonton terus videonya. Namun jangan lupa like dan subscribe channelnya, supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Selamat mengkaji, selamat menyaksikan. Mas Helmi, yang wabtaghi fima atakallah itu surat apa? Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi Bima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Oke. Teman-teman sekalian, saya akan mengajak Anda semua untuk dengan mantik, dengan akal sehat, objektif, jujur, jernih, memahami kembali sejumlah ayat dan sejumlah yang kita ketahui selama ini. Terjemahan yang baku, Mas Helmi. Ya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik. Oke, saya mau konfirmasikan kepada para jamaah ya. Pertama, jadi tujuan hidup di dunia itu dunia apa akhirat? Kalau ayat tadi ya, wabtaghi fima atakallahu daral. Jadi Allah itu menyediakan akhirat untuk menjadi tujuan kamu. Saja. Jadi selama ini prakteknya di Indonesia, di dunia ini, akhirat itu tujuan apa dongeng aja? Tujuan mereka kan rata-rata dunia. Padahal mereka hidup di dunia. Maka menjadi masalah kemudian ketika ayat itu mengatakan wala tansa nasibaka minat dunia, bukan fit dunia. Anda rata-rata orang pesantren pasti nanti bedanya min sama fi. Kalau fi itu di dunia. Selama ini terjemahnya termasuk yang dibaca Mas Helmi tadi adalah dan jangan lupa nasibmu. Kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, di dunia. Padahal minat dunia, bukan fit dunia. Jadi itu sebenarnya ayat itu dinamis. Kamu sudah disediain Allah kayak kuda dikasih itu Mas, rumput di depannya itu ya, itu akhirat. Terus kita berlari sebagai kuda itu. Nah, walatan sana sibaga minat dunia itu ketika kita berlari mengejar akhirat. Bukan jangan lupakan nasibmu di dunia. Nasib di dunia gampang, mudah sekali kok. Allah menjamin setiap makhluk melata di muka bumi rizkinya disiapkan oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak masalah. Masuk kita tidak kerja, masuk kita punya kaki tidak bergerak, masuk punya tangan tidak bergerak, masuk punya otak tidak bergerak, kan gitu. Jadi itu otomatis, nggak usah diapa-apain, nggak usah sekolah, nggak usah apapun. Kalau orang Madura itu sudah merupakan dharma atau bagian atau syariahnya umat manusia. Mesti bekerja, masuk enggak. Bayi kayal-kayal kok. Lahir aja dia nangis kok, teriak kok, gitu loh. Jadi pasti manusia itu bekerja. Jadi tidak perlu diapa-apain, pasti bekerja. Kalau enggak dia ngilu-ngilu sendiri badannya Pak ya, dan gitu. Jadi pasti bekerja. Maka bukan fit dunya, tapi minat dunya ilal. Kalau min kan ada ilahnya, minat dunya walatan sibaka minat dunya, tapi tidak difirmankan dalam kurung ilal akhirah, yang Allah sebelumnya mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Itu ilahnya di situ. Jadi itu saran Allah, rekomendasi Allah yang bersifat sangat dinamis. Jadi bukan nasibmu di dunia gampang. Beliau juga secara perhitungan politik dan birokrasi tidak bisa jadi bupati, bisa jadi bupati kok, mudah kok. Tidak susah hidup di dunia ini, asalkan Anda bergeraknya ke akhirat, betul enggak? Nah jadi sekarang malam ini kita teguhkan bahwa kita ini sedang berjalan ke akhirat. Karena di akhirat itu kan kampung halaman kita yang asli. Ini sebelum saya masuk Madura ya. Kampung halaman asli kita karena Nabi Adam itu penduduk surga. Meskipun kemudian Allah bikin drama,
bikin lakon, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi di belakang itu ada adegan-adegan lain. Ini mungkin Anda belum pernah dengar ya. Jadi buah khuldi yang dimakan oleh Nabi Adam itu adalah buah dari bumi. Disimpan di salah satu museum di surga. Dari mana, Cak? Kitab kuningnya apa yang menyebut seperti itu? Sanadnya apa? Tanya langsung sama Allah, tanya langsung sama Nabi Adam, gitu aja. Ya, daripada Anda tidak percaya sama saya, mending langsung tanya Nabi Adam. Nah, kenapa kok dia ke bumi? Urusannya apa kok terus diturun ke bumi? Karena Nabi Adam, karena bedanya bumi sama surga adalah di surga tidak ada residu, tidak ada sampah. Jadi semua makanan di surga, minuman surga itu menjadi nutrisi dan gizi 100%, mendaur ulang. Kalau makanan di bumi kan ada daur ulang tapi ada yang jadi tai, betul enggak? Ada yang jadi sampah, betul enggak? Di surga enggak ada, jadi di surga tidak ada orang kentut, tidak ada orang kencing, tidak ada orang beol. Ya. Dari mana Cak tahunya? Tanya sendiri langsung, kok repot. Ya. Maka Nabi Adam mau tidak mau harus turun ke bumi karena surga tidak bisa untuk beol, untuk buang air besar. Kan di sana sistem nilainya berbeda, ekosofinya berbeda, ekologinya berbeda. Maka kalau Anda harus beol, Anda harus ke bumi karena bumi tempat beol. Jadi menteri aja beol terus gitu loh. Ya. Nah, itu kan itu aslinya kita itu di surga. Cuman karena kita makan buah dari bumi, maka kita terus disuruh ke bumi. Terus Anda bisa bayangkan, jadi Nabi Adam ketika turun ke bumi diantar malaikat Israel itu dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan kebelet BAB, betul enggak? Jadi ketika sampai di bumi kan langsung kan gitu kan kira-kira ya. Yaitu mungkin kurang sopan saya ngomong, tapi yang Anda harus pahami adalah metabolismenya, ekosistemnya itu berbeda. Di surga loh, kalau surga ada jumleng, ada WC umum, ada toilet, ngapain kita repot-repot sampai selawatan, tirakat, sholat sampai bundas sininya, sampai ngiler, sampai ketiduran. Padahal surga sama dengan di bumi. Enggak, surga sangat wangi, segala sesuatunya sangat oke. Anda tidak perlu jual sate di sana, meskipun ada orang jual sate di surga. Bahkan sendalnya Nabi Idris alaihissalam itu yang nyimpen penjual sate di surga. Karena Nabi Idris kan ke surga, diantarkan para malaikat. Terus ketika dia turun ke bumi, sendalnya ditinggal tuh, supaya besok-besok jadi alasan boleh masuk surga lagi dalam rangka ngambil sendal gitu kan. Jadi Nabi Idris kira-kira memang yang nurunkan orang Madura yang nakal-nakal itu. Pinter sekali akalnya itu, cerdas-cerdas, yang penuh fatonah di dalam sel-sel otaknya. Itu beneran Mas Jan, Madura harus punya peran 3 kali lipat daripada sekarang untuk Republik Indonesia masa depan. Harus. Untuk itu mulai malam ini benar-benar diteguhkan pembelajarannya, sinau barengnya, eksplorasinya, perenungannya, kontemplasinya, semua dipelajari. Dan harus rajin untuk itu, jangan menyia-nyiakan waktu. Oke, saya teruskan. Nah sekarang, karena kita ini penduduk asli surga kan, ini kan kita harus mudik. Makanya mudik itu apa? Kembali ke kampung toh. Nah mudik yang sejati, yang sesungguhnya adalah kita mudik ke surga, betul enggak? Terus kemana lagi? Ya hanya surga yang cocok untuk kita gitu ya. Makanya mari kita bersolawat supaya kita tidak mengalami kesulitan untuk antri nanti, gitu kan? Karena kalau kita bersolawat berarti kita menghadirkan Rasulullah bersama kita, berarti Allah akan menjauhkan kita dari azab dan penolakan-penolakan, kan gitu. Itu sebabnya kita bersolawat. Karena Anda sama Pak Bupati sama saya, kalau modalnya cuma kita tok, masuk surga juga agak kurang pantas, nggak cukup loh. Maka kita harus bersama Rasulullah supaya diizinkan masuk surga. Nah, kalau kita sendiri apalah kita ini, gitu. Sholat ya capean, wiridan dikit itu sudah ngantuk, gitu. Selawatan juga kurang berkeringat dan seterusnya. Jadi kita itu kurang hebat lah untuk masuk surga. Maka kita butuh syafaat Rasulullah SAW. Jelas ya? Oke.